Oke, balik lagi ke channel Tengut Cerita bareng saya Tante Rock and Roll di episode 2 kali ini. Di episode 2 kali ini saya kedatangan bintang tamu dari band dengan aliran grunge yang sudah lama sebenarnya mereka ada di dunia musik di Semarang ini. Nah, langsung aja kita sambut Biore. Oke, bisa dikenalin satu-satu Mas. Mungkin dari Mas. Oke. Kami dari Biore dengan informasi terbaru 343. Saya di gitar vokal Sony. Saya Next. Bona di tukang gebuk. Agak Saya kenceng Gus ngomongnya. Biore dari megang bass. Oke, jadi ada Mas Sony di gitar vokal, ada Mas Bona di drum, dan ada Mas Agus. Mas Bona. Mas Bona. Ada Mas Agus di basis ya Mas ya? Oke. Ini pertanyaan basic banget lah Mas untuk ngawalin interview hari ini. Basicnya, Biore itu terbentuk tahun berapa Mas? Saya yang jawab ya. Ya boleh. Biore ini Borongan. Biore mulai istilahnya bersinergi dan mulai berjalan sesuai skena yang ada di Kota Semarang itu tahun 1989. Wow, udah lama banget. Aku baru 4 tahun. 1989 Mas. 1998, maaf. Loh ya, aku baru 4 tahun kalau 89. Maaf, sorry. 98, oke. Terus kalau untuk personil awalnya Mas? Formasi awal kita pertama jalan itu saya sendiri di gitar vokal tetap, terus Mas Agus di posisi bass, kemudian posisi drum diisi oleh almarhum Mas Budi. Almarhum Mas Budi. Ya, kebetulan kita berdomisili di satu wilayah. Oh, itu selama berapa tahun Mas? Dengan personil 3 itu? Formasi awal kita jalan sekitar 1 tahun ya Mas. 1 tahun. 1 tahun, ya 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah, kemudian setelah 1 tahun setengah kita jalan, kita ada pertimbangan lain mungkin dengan merotasi personil, yaitu Mas Budi. Kita rehatkan sementara, kemudian digantikan oleh Mas Agung. Ya, Mas Agung itu jalan dengan Mas Agung formasi kedua ya, itu jalan sekitar ya 2 tahun lah. 2 tahunan. 2 tahunan. Setelah itu saya berkeputusan tahun awal 2000. Ya, awal 2000 ya Mas. Mulai rehat. Vakum. Ya kita istirahatkan band ini awal tahun 2000 itu. Kemudian setelah ada gembar-gembor bahwa skena grunge di Kota Semarang ini ada proyek baru, muncul lagi dengan mengumpulkan pelaku-pelaku skena grunge di Semarang dalam format bentuk kompilasi, album kompilasi. Saya berkeinginan lagi untuk gerak lagi. Saya berkomunikasi dengan Mas Agus waktu itu, karena memang formasi saat itu tinggal 2. Karena Mas Agung ya kita anggap beliau sudah tidak begitu tidak ada keinginan lagi, tidak ada ketertarikan lagi untuk kembali kita ke ajak jalan musik. lagi. Kemudian saya cuman berkomunikasi dengan Mas Agus, oke, berarti kita harus tambah satu personil lagi. Dan kemudian kita temukan Mas Bona ini sampai sekarang. Oke, lah itu ketemunya di mana, seperti apa? Mungkin dari Mas Bonanya bisa cerita. Ketemu seperti apa ya? Ya seperti gitu. Dikenalin sama Mas Arif dari Mute and the Bastard. Ya apa namanya Mas, kalau Mas Sony itu nyari drummer buat bandnya dia yang
itu yang Biore yang itu Yang itu. nyari drummer buat Oh. ini buat ngisi kekosongan posisi drummernya Biore. Biore itu kan. Mhm. Ya udah maksudnya ketemu ngobrol-ngobrol terus Mas Sony menawarkan ada materi-materi baru, lagu-lagu baru ya oke, ya udah jalan aja gitu. Oh. Latihan akhirnya Jalan sampai sekarang jalan gitu. sampai sekarang. Oke. Sebenarnya kalau awal ketemu Mas Sony waktu itu kalau nggak salah pas ada event di Bandungan ya Mas ya, di Kopiman ya. Iya. Pertama itu Iya ya, kan, tapi itu belum kenal. belum ada komunikasi. Itu belum kenal Ya juga. udah kenal lah, udah kenal. Ya udah kenal, cuman belum ada Belum komunikasi ke lebih arah lanjut untuk Nah. ngejak ngejak Main. lagi. Oh. Kemudian Cara main ketemu lagi di ini tapi saya waktu itu saya sendiri datang di acara di Kota Lama. Oh. iya. Di Kota Lama itu. Di apa itu? Cara diskusi ya. Rendezvous apa? Acara diskusi. Itu ya. Ya, itu terus Acara kan Serambi ketemu kan ketemu saya sama Bona. Nah, itu kemudian mulai ada arah Komunikasi. ke situ pembicaraan, arah pembicaraan ke arah situ ke jalan bareng ini. Terus kemudian lanjut setelah itu kontak lewat WA, WhatsApp. Baru kita janjian latihan dengan saya bermodalkan materi terutama untuk kami ikutkan di kompilasi Bising Semarang itu From the Muddy Bank of Kaligrans. Catat. Asik. Promosi lo guys. Oke, terus emang dari awal itu udah milih jalurnya itu memang udah grunge dari awal atau mungkin ngambil genre lainnya atau gimana Mas? Dari awal bermusik nih. Dari Biore. Kalau saya pribadi sih apa aja masuk Mbak musik Mbak. Yang penting kita nyaman maininnya kita. Jadi nggak harus grunge sih, mungkin punk rock apa Ya memang kita ini tambahan lagi Mbak ya. Memang dari awal kita jalan itu mungkin pandangan dari skena grunge Semarang itu memang band kita itu karena keseringan cover lagu-lagu dari Seattle Sound tahun-tahun 90-an lah seperti macam Nirvana itu kita sering memang. Jadi mungkin dari pandangan teman-teman dari skena grunge Semarang itu ya kita grunge, padahal kalau saya pribadi sendiri juga sesuai yang disampaikan Mas Agus bahwa kita juga nggak menutup kemungkinan kita bikin dari genre-genre lain kita untuk referensi gitu, seperti contohnya materi yang kita ikutkan di kompilasi Bising itu yang kita beri nama judul materinya Gurita itu sebenarnya ya aroma musiknya itu perpaduan juga sih Mbak. Jadi kita mixing. Enggak 100% grunge gitu ya. Enggak pure grunge enggak sih. Ya kita menyesuaikan aja lah Mbak. Kondisi sekarang gitu lah. Iya benar ya. Ngomong-ngomong soal tadi ya lagu yang diikutin di kompilasi judulnya kan Gurita tuh Mas. Idenya bisa keluar judul Gurita tuh inspirasinya gimana, dari mana itu Mas? Ya mungkin itu waktu itu saya nulis Gurita itu ya kesannya memang dadakan sih Mbak ya. Dadakan memang karena proyek kompilasi itu didengungkannya sudah mendekati ya tahun-tahun 2019 mendekati 2020 itu. 19 ya. Kan rilis tahun 2020 itu. Betul. Awal. Nah itu. Jadi kita nggak pakai lama lah udah. Saya nulis materi itu idenya dari mana Mas? Terbuka dari waktu itu kan kita awal jalan kan memang banyak dari teman-teman ya Mbak ya yang dengan sukarela ya itu kita anggap pasukan kita lah, kita nge-gigs di mana-mana di luar kota, mereka selalu dengan sukarela tanpa meminta imbalan apapun. Jadi kalau bahasanya tuh fansnya gitu ya Mas ya? Ya bisa dibilang fans militan. Militannya ya itu. Ya makanya kok saya kesannya kalau nggak saya mumpung ini jalan lagi, inilah kesempatan saya untuk membalas apa yang mereka lakukan gitu.
ya istilahnya ucapan terima kasihnya lah. Oh, budi, hadiah lah ya, Makanya hadiahnya saya tulis mereka. materi gurita itu karena di situ tema materinya itu ya tentang sekumpulan apa ya sosok-sosok yang Sosok. saya sukai, gitu Mbak. Iya, Pasukan iya. gurita itu namanya. Lah, Oh itulah. gitu. Nah, Sebenarnya simple ya idenya Ya. ya. Tapi aneh ya kelihatannya Mbak ya. Enggak. Mentang-mentang rumahnya dekat laut mungkin jadi Bayanganku Yo, iya. ngepasi. Ngepasi weh pas kesannya delala. seafood gitu loh. Iya, kesannya seafood. Gurita bakar. Gurita saus tiram. Enak. Malah panganan, guys. Ngelak ya ini. Oke, kalau tadi ya Mas ngomong-ngomong masalah influence kan banyak tuh. Maksudnya tidak tertutup, tapi kan maksudnya yang saya denger nih dari apa ya bisa dibilang gosip-gosip undergroundnya itu kan kalau Biore itu kan wah Biore ini Nirvana minded atau apa-apa Nirvana gitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau tanggapannya Biore sendiri itu gimana Mas? Ya yang saya sampaikan tadi Mbak, memang ya itu mungkin saya anggap ya bukan kesalahan kita ya, karena era-era awal kita jalan itu memang lagi boomingnya, Hype-nya. lagi burn-nya itu Nirvana. pembakarannya itu ya arahnya ke situ. Jadi setiap ya kita bukannya ini ya Mbak ya, kita dulu waktu nge-gig setiap membawakan Nirvana dibanding dengan coveran dari grup-grup Band lain di luar Nirvana itu aromanya beda Mbak. Jadi apa ya? Suasananya Suasananya, momennya itu beda. Kalau kita begitu intro naik ke stage, kita intro salah satu lagu dari Nirvana. langsung ya mosingnya itu gitu nggak ya, pakai Mas, ya? lama lah. Langsung. Padahal kan kalau misalkan setauku ya, kalau pas tahun-tahun eranya Nirvana gitu-gitu kan yang hampir-hampir bareng itu kan ada yang band-band gede juga kayak apa Stone Temple Pilots, Soundgarden barengannya Pearl Jam, Alice in Chains atau Pearl Jam gitu-gitu. Tapi pernah ngover dari lagu-lagu mereka juga nggak Mas? Malah kita justru pernah sekali Mbak, kalau nggak salah ya Mas Agus, kita ngover Silverchair ya waktu itu. Jadi Silverchair kan kalau teman-teman dari skena Grand Semarang kan menganggap beridealis bahwa Silverchair itu post grunge ya. Jadi bukan grunge 90-an masuknya karena memang eranya beda. Jadi mereka menganggap post grunge. Kita pernah ngoper itu juga dari Silverchair juga. Oke. Nggak tahu tapi tahunnya kapan lupa itu. Gimana nggak tahu lupa. Soalnya kan kalau denger kan gitu, wah pokoknya Biore ini Nirvana minded atau Ya, musiknya Nirvana stempelnya stempel gitu. Nirvana lah. Iya benar. Tapi ya ini perlu kita Klarifikasi. Ini kita klarifikasi juga bahwa kita nggak nganu kok. Yo Kita kita nggak tetap Nirvana. menyesuaikan lah, kita menyesuaikan. Gitu ya Mas Bun ya. Iya. Ya tetap apa ya tetap Ya tetap diidolakan, cuman kita masih punya Influence influence yang musik. lain. Oke. Jadi kalau influence musik yang lain nih kalau dari Mas Agus Mas apa gitu selain Nirvana gitu kan, kalau Nirvana kan ya kita tahu semua orang juga udah ngerti nih, maksudnya influence musik yang mempengaruhi, misalkan mau bikin lagu nih Gurita nih isiannya seperti apa kan, idenya dari mana, influence musiknya seperti apa gitu Mas? Kalau saya pribadi biasanya kayak musik-musik alternatif juga. Alternatif ya? Oke, kalau dari Mas Bona? Lebih Mas Buna ya. Mas Panggil Bona. Mas Buna ya. Mas Bona lah, yang lain pakai Mas lu. Piye Kang? Piye Kang Bro? Kalau saya apa ya, influence yang menginspirasi saya untuk apa tadi membuat musiknya Iya yang isiannya. isian Gurita, lagu Gurita tadi itu ya macam-macam sih, tapi sebenarnya lebih ke punk rock. Seperti itu ya, macam-macam sih, ada yang hardcore sih kayaknya enggak juga. Ya lebih ke punk rock melodik gitu lah. Oke. Ya inilah uniknya kita Mbak. Nah, sebenarnya tuh variatif loh. Kita nggak memaksa kok antar personil harus satu genre, enggak kita enggak. Perlu diingat juga kita ya bahkan bukan cuma dari personil aja Mbak, masukan dari teman-teman lain, dari skena apa genre lain juga kita terima kok. Ya, Kita buat jadikan referensi juga kok. Iya, benar emang harus kayak gitu ya Mas ya. Ya. Terus kalau misalkan nih ada omongan nih, wah
iki musik mungkin kurang ini misal kayak apa kurang dance apa drum-druman mungkin kurang mantep ngono ki nanggepi hal-hal kayak gitu tuh gimana? Ya kalau saya sih sebagai masukan ya, oke lah kita terima. Tapi kalau sometimes kalau masukannya itu kritiknya itu Membangun. ya membangun sih ya nggak masalah. Tapi kadang aku melihatnya tuh Omongannya kurang enak ngono. ya kritiknya tuh kayak kritik yang Lebih ke mau ke nganu ya. iya egonya mereka gitu loh. Nah, aku cuman mikir iki bene sapa? Personilnya sapa ya terserah kita. Nah, ini kan kita gitu ya. Oke lah kamu masih ngasih masukan kritik Ya, setiap seperti band apa. kan pasti punya ciri khas rasa sendiri-sendiri ya. Nggak masalah sih Cak. Lagian gini Mbak, kita kan ya jalan kan kalau saya hitung kan untuk masa perjalanan ini kan barusan juga sih Mbak. Belum lama sih. Kita juga masih anu lah. Belum ada sound ya, Mas, kita ya? bertiga ini masih istilahnya apa ya? Ya Saling untuk mengenal meraba-raba juga ya, bener-bener. Proses penyatuan apa ya? Penyatuan ide, penyatuan sinkronisasinya masih Masih dicari. Jadi tolonglah ya pada teman-teman. Biarkan mereka Kita tetap bertumbuh. butuh masukan kalian. kritik yang membangun tapi loh ya. Tapi Jangan menjatuhkan ya, istilahnya. izinkan kayak kami gitu. untuk cari Rasanya tongkat Biore. perjalanan kita ini yang barusan kita jalan ini ya kita kasih waktu dulu lah ya. Gitu. Ono iklan. Iklannya ra keshoot tok tapi yo. Bintang iklan, ono kucing lewat. Oke, jadi sebenarnya kalau kritik itu kan harusnya mungkin membangun ya, tidak dengan kata-kata yang istilahnya menjatuhkan gitu kali ya, simpelnya ya. Jadi gitu. Tapi ya tetap ya udahlah ya, tetap diterima aja gitu ya, kalau dari masing-masing. Kalau yang model-model gitu ya. Ya mungkin itu jok-jok aja lah Mbak. Kita anggap jok aja. Ya, lagi jok makanya jangan kita anggap lewat jok aja. ya. Ya sudah ya, Kalau biasa kita aja. membahas terlalu itu malah langkah kita nanti jadi nganu. Buko. Iklan guys. Kita syutingnya Mari di pause dulu. di pinggir pelabuhan dan ini lagi maghrib. Sebentar ya, kita rehat Rehat dulu. sejenak. Nggak apa-apa, diterusin aja nggak apa-apa. Iklan kan ini selingan. Buka poso. Es foto. Ini kita syuting di sini sekalian foto sessionnya Biore. Wah, foto session. Apa bahasannya? Ya bener ya, foto session kan ya? Sesi motret. Sesi potret ini rencananya sesi foto-foto ini buat apa ya, Mas? Ya Meripatku klebon nyamuk. mungkin karena kondisi baru saat ini kan masih rame-ramenya pandemi ini ya Mbak. Jadi mungkin untuk gigs, untuk event-event atau apa kan sementara ini masih banyak kepending ya. semua kan. Kita aja dua gig aja akhirnya kita cancel karena ya yang cancel panitia sih. Sebenarnya kita main rencana ada 2 gig yang kita mau main, tapi karena pandemi ini jadi tercancel. Oh gitu. Nah jadi mungkin dokumentasi ini untuk persiapan lah, siapa tahu nanti pandemi ini selesai muncul gig-gig baru kan, event-event baru yang saya rasa ini juga dibutuhkan gitu Mbak. Di tabungan ya, Mas. Nah gitu kita persiapan. Bentar ya, kita istirahat sejenak, kita dengerin azan dulu. Iklannya sudah selesai, kita tadi dengerin azan dulu. Tetap kita harus dengerin dulu ya. Oke, lanjut lagi, mau tekan apa mau ngobrol ya? Kok dadi lali malah. Oke. Oh, nah sampai gigs nih Mas. Nek setauku nek dulu kan pas mungkin dari awal-awal Biore kan pengalaman gigsnya nih ya, ngomong-ngomong gigs, pengalaman gigsnya kan udah banyak nih Mas. Ceritain dong Mas salah satu pengalaman gigs yang paling berkesan lah buat Biore. Mas Agus apa? Oh, Kalau saya waktu pas di Dari Solo, Mas Pak. Agus. Oh, Solo ya, Solo. Solo. Itu kenapa Mas? Cerita Wah, paling rames banget menyenangkan. itu, Pak. Itu satu bis teman-teman kita semua. Berangkat tuh Mas dari Jadi Semarang. kita gini Mbak, jalan kaki itu kaki. dari Terminal Kartosuro Hah? sampai Terminal Boyolali. Wah, aduh, Itu Cak. kira-kira berapa kilo ya Bang? Ya aku melu ya. Durung. Itu tahun berapa Mas? Itu kurang lahir. Wah, tahun berapa itu lupa. Awal 2000. Ya, 2099 ya. Cek sekolah. 1999. Karena apa? Waktu itu ya namanya pasukan segitu banyak, Mbak. Oh,
Jadi mungkin yang dari rumah cuman istilahnya bonek, bondo nekat, sekedar ikut aja, yang penting sampai sana, nanti masalah pulang gampang. Nah itu mayoritas mereka begitu. Akhirnya yang bawa uang saku itu akhirnya juga, lah masa kita naik bis sendiri kan nggak enak, kita berangkat bareng. Hanya dengan sukarela lagi kita jalan, terus laku bareng yuk, ayo nekat kita cari apa istilahnya tumpangan, entah itu truk apa-apa, sak kecekele ngono ya Mas. Kebetulan nggak ada yang mau berhenti, kita juga tidak mau berhenti karena mungkin melihat gitu banyaknya ya Mbak ya. Kok rombongan reok ngono ya. Di kota Boyolali itu kita sampai ngamen Mbak. Jadi ada yang cuma tepuk-tepuk di warung-warung itu, ada yang ngasih nasi, ada yang ngasih minum, ngasih uang nggak seberapa lah ya. Kita kumpulkan sampai jalan, terus nggak berasa tuh sampai terminal Boyolali itu. Baru kita dapat bis. Itu aja bayarnya ya seadanya uang terkumpul itu semua kita kasihkan ke kondekturnya. Oke, hanya ya berdiri dengan sebagian besar berdiri di dalam bis itu sampai Semarang, hanya kita sampai Semarang. Seru loh ceritanya lo, perjuangan lo. Menyenangkan ya tapi ya Mas ya. Aduh, capek-capek asik lah. Mau piro ya Mas? Kurang lu ya. Banyak 30 lebih ya. Wis habis dia. Sabis cilik. Iya, 30 ki habis ya. Sabis cilik nah, itu ngene. paling berkesan itu Mbak. Enggak, itu zamannya kayak apa drama piang-piang Mas. Si Yusa itu. Yusa itu masih Yusa yang sekarang di Morfem. Bisa Morfem. Halo Yusa, mungkin kalau nanti nonton ya, mungkin kalau nggak inget nggak apa-apa. Karena itu berkesan nggak enak banget lah itulah momen itu nggak enak. Tapi menyenangkan. Yusa ikut itu. Seru Bisa ya. Malah sekarang ya sudah nama lah. Ya Ya Morfem tahu sih, alhamdulillah. kita tahu semua kok Morfem. Keren. Terus ini Mas, aku malah urung takok lho, iki mau lho Mas, Biore iki sebenarnya apa Mas? Kepanjangannya soalnya kan nek orang denger ya Mbak Endah, Endah ya. Kalau denger Biore gitu kan bayangannya adalah facial foam atau sabun mandi ya Pun loh. aja tuh. Nah itu yang jawab Mas Agus karena yang mencetuskan pertama nama itu Mas Agus. Monggo. Nah, dulu kan kita pas latihan itu Mbak, kalau setiap latihan kita kan dapat apa vintage ya. Kita. Nah, kalau setiap dapat 10 itu kan dapat bonus 1 jam. Gratis. Gratis ya. Berhubung kita setiap main tuh gonta-ganti terus. Akhirnya kan Kerak saya kumpul-kumpul. mikir, akhirnya enggak dapat bonusan. Pas kita lagi kerja, aku mikir jenenge apa ya sing simpel tapi mudah diingat. Biore akhirnya, Pak. Itu ada artinya enggak Mas Biore itu? Sebenarnya kita enggak ada artinya ketika kita ngumpul-ngumpul sama orang kampung, itu bapak-bapak ada yang ngomong Biore itu ora resek artinya. Baru tikung itu ora resek. Baru tikung itu ora resek artinya. Ya maaf ya teman-teman karena mungkin kampung kita itu, tanah kelahiran kita itu zaman dulu tuh Terkenal apa? ya, terkenal banyak nggak baiknya lah. Iya, Gitu. bener. Ya mungkin teman-teman tahu semua lah. Tapi kita punya misi kok dengan Biore itu dengan yang mengartikan juga warga domisili di tempat kita bahwa baru tikung itu ora resek. Ya, jadi nggak terkenal itu premannya, galinya pokoknya. Ada gitu. karya yang keluar dari baru semakin tikung. semakin kesini image itu lama-lama Hilang lah hilang. ya, terkikis Nah, gitu, ya. Kalau saya pribadi sih saya memberontak, Mbak. Kan kadang kita kalau orang kenal baru tikung wah wonge ngene-ngene. Sebenarnya Istilah gampangnya kayak kampung gali ngono ya Mas ya. Makanya aku pengen merubah cara pandang mereka lewat musik intinya gitu, Pak. Ya benar-benar. Biarpun kita nggak terkenal loh, Mbak. Iya. Tapi paling enggak kan Biore itu main. punya nama, punya karya. Dari baru tikung loh. Tapi kita tetap bangga, Mbak. Kita lahir Ya, tetap. di Baru Tikung itu kita Ya, bangga harus lah. lah, Mas. Kita bangga dengan karakteristik keras lah ya istilahnya. Kita tertempa di situ, Mbak. Jadi kita ya seperti contoh tadi lah, kita main waktu di Solo itu. Kita jalan dengan berhadapan dengan apa ya? Kondisi di terminal, suasana di terminal tahu sendirilah. Banyak yang orang-orang yang istilahnya apa ya? Memang bekerja di situ terminal dengan cara apapun, dengan cara baik dan tidak baik, mereka ada semua lah gitu. Kita bisa mengatasi itu dengan ya mungkin karena tertempa dari awal kita tinggal di tempat itu, Mbak. Iya benar-benar. Jadi untuk adaptasi menyesuaikannya enggak susah nggak gitu lah. ya Mas ya. Betul, ya. Benar. Sekarang aku mau nanya dari Mas Bona. Mas Bona nah yang undangnya ya.
Kang. Ya. Le numpak le. Ini mau napi lu tulit-tulit. Aduh. Ini kalau dari piye ki aku undangnya interview bojo dhewe ki ngene lho ra enake. Dari Mas Bona sendiri nih. Kalau ngerti Biore itu sebenarnya dari kapan? Wah, udah lama dari pertama kali nonton gigs pertama kali itu zaman SMP berarti. SMP enggak ning nggon iki Mas TBRS Mas. TBRS. Kudu ngopo sing ngarep kita Sabtu. Kinarto. Kinarto Sabtu. Wah, ning kono kuwi wah ngeri Biore. Tiket piro Mas? Sampai. Iya, piro ya? 3.000 apa 5.000? Iya. Ya kisaran sakmono lah. 2,5. Ya kuwi maksudnya tahu ngerti Biore dari situ. Pertama kan Sekolah. sekolah aku belum kumpul sama siapa-siapa cuman Seneng lihat. dikasih tahu nek meh nonton iki lho acara musik lho. Acara musik ning kono ning TBRS. Ya wis mangkat dhewe. Waktu itu sudah ada SGC ya Mas? Udah toh Mas. Sudah ya? Wis ya. Nah itu ya. Wis itu eranya SGC. Nah ini mungkin mau ditanyakan Ya. apa iki? SGC. Ya, boleh lah. Monggo ada yang mau Ada yang mau menjelaskan SGC itu apa? Mungkin ada yang nggak ngerti SGC karena ini itu ada apa. benang merahnya mungkin. Iya, oke. Nah, jadi gini, waktu kita jalan pertama itu kita belum istilahnya SGC itu belum ada. Kita jalan terlebih dahulu dari SGC itu kita Udah jalan. duluan kita Mbak. Duluan kita kemudian setelah kita Main di main 66 nge-gigs KM. 2 kali ya, 2 kali kita kedatangan tamu di tempat tinggal kita di base camp kita itu kita kedatangan tamu. Waktu itu tamunya Mas Kunto namanya. Mas Kunto itu dengan membawa bendera skena Grand Semarang, dia mewakili katanya dia mewakili dengan membawa catatan kertas itu saya ingat Mbak. Jadi kertas itu putih, yang balik depan itu nama-nama grup plus personil grup-grup genre Grand Semarang. Daftarnya. Semua di situ. Mungkin yang sudah dia datangi mungkin ya sudah didata di situ kertas itu. Kemudian dibaliknya lagi, saya balik itu kok grupnya asing-asing. Oh ternyata itu nama-nama grup Sitel Sound dari Sitel sana yang waktu itu kan masih top-topnya Sitel Sound kan itu Mbak. Nah itu ada Nirvana, ada Pearl Jam, Soundgarden plus personilnya. Jadi dia menjalankan semua di situ di waktu itu ketemu di tempat kita itu. Dia menjalankan memodalkan itu. Modul ya. Ya, terus Modul, ya. menawarkan ayo gabunglah. Yaudah saya terima karena ya jauh-jauh masa kita tolak kan nggak enak Mbak. Jadi, Benar. yaudah kita gabung. Kemudian mulai dia mengagendakan gigs yang segenre lah waktu itu. Genre. Padahal ya aslinya kita agak mengingkari hati nurani kita Mbak, karena kita sebenarnya nggak mau kok kita harus total hidup di satu gitu ya Mas kotak-kotakan ya. gitu, kita nggak Tapi kalau dulu sih sebenarnya kita kalau main Mbak seminggu bisa 2 kali. Dan itu di macam-macam acara ya. Jack? Dulu Enggak. tuh kalau Kadang sampai bosan nenggon nganu kok TBRS kok. sering banget soalnya dulu Mas Keseringan bener ya? TBRS. Terus yang berkesan lagi ada Mbak, waktu itu acara saya awal ketemu istri Nyonya. saya. Mbak Yati. Itu di gigs loh Mbak. Gosok Di gigs di Ambarawa. Gosok. Di Ambarawa itu all genre juga. Bahkan ada yang band istilah band metal ya Mas. Itu, waktu itu namanya saya masih ingat tuh karena personilnya itu begitu saya turun stage, wah sambutannya istimewa. Kita dikasih belikan apa minuman, dibelikan bir. Wah kita minum bareng padahal mereka usianya lebih tua dari kita, Mbak, tua-tua. Tapi mereka seneng, kita respon banget lah mereka. Nah itu, jadi ya itu tadi Mbak, kita sebenarnya nggak mau kah harus acara total, harus 100% satu grunge gitu. skena, satu genre itu kita sebenarnya nggak kepikiran ke situ kok Mbak. Bener. Masih open dengan genre Di musik Ambarawa itu lain. semua genre Mbak main semua itu waktu itu. Terus datanglah Bidadarinya Mas Sony. Tapi sebenarnya kita pas kita Curhat, main apa audisi ki malah enggak grunge Mas ya. Pas neng 66 km lho. Audisi apa? Oh itu juga ya. Audisi apa itu Mas? Punk, hardcore. Itu ada Alhamdulillah, band- grunge yang lolos tuh kita sama Frogstum kayaknya. Itu audisi apa itu Mas? nganu Festival. apa festival. Oh. Festival. 2 kali loh. Lolos berarti ya Mas ya? Lolos, kita lolos. Oh, Waktu keren. itu ada Psycho Spook, mungkin teman-teman ingat ya, Psycho Spook. Itu yang tahun vokalnya Habib.
Itu, wah, itu almarhum. band legend keren itu, ya almarhum. Itu tahun berapa itu mas? Itu bawainnya dulu Marilyn Mansonan itu ya. Oh iya. Iya, Ngeri. Deftones. Ngeri Deftones. Psycho Spook. Cino. Psycho Favoritku. Ya, Mas itu. idola. Malah cerita. Oke, apalagi? Yang 2 kali kita lolos yang main di PGRI ya, Sampangan. Ya, itu juga all genre juga ya, Mas. Itu juga ada kesan nggak enaknya tuh, Mbak. Kenapa itu mas? Di sini nih. Waktu itu kan Dari gini panitia. ceritanya, Mbak. Jadi saya nggak, wah ini namanya dulu saya band-bandan tuh ya cuman modal datang perform selesai pulang habis sudah gitu ya. Jadi kita nggak punya alat, nggak jujur lah. Kita belum ada modal lah. Seperti alat instrumen sendiri kita nggak bawa. Ya, alat ya apa adanya dari panitia waktu itu. Ya ternyata waktu kita perform, wah kok nggak sesuai dengan keinginan saya. Yang settingan soundnya lah, untuk Alatnya. settingan instrumennya lah, terus digital. karakter ininya lah, suaranya kok gini. Akhirnya saya jengkel. Kalau saya memang karakternya males banyak ini ya Mbak ya, banyak protes melalui omongan gitu enggak. Saya protesnya langsung enggak pakai lama, gitar itu saya vandal. Oh. Saya enggak ingat kalau itu punya orang. Barengan. Saya enggak ingat kalau itu punya panitia. Hanya panitia yang keweng saya Mbak. Saya ditahan dulu, yang lain boleh pulang. Waktu itu ya tapi teman-teman enggak Nggak ninggal, orang masih ninggal. sih, masih. Nas almarhum siapa jenenge? Sing rani Gayeng. Ya, itu Almarhum C. almarhum Mas Erwin Erwin. Jayeng, Jerami dari Jerami. Waktu itu ada juga mereka Ada, dengan ada. sukarela Ada. karena saya dituntut mengganti kerusakan alat Gitarnya instrumen itu. gitar itu ya. Saya nggak bawa uang Mbak, sama sekali uang terbatas lah ya untuk sekedar uang saku aja lah. Gitu terus Tapi sebenarnya habis itu kita audisi loh Mas. Undip kan. ya itu audisi, ya. Di waktu yang sama itu. di waktu setelah acara itu kita langsung lari ke studio BM. BM ya ke di BM itu kita audisi lagi. Nah sebelum itu kita dipanggilkan satu kompi aparat Mbak, Waduh. biar nggak pergi-pergi, kita ditahan di situ lah. Istilahnya kita tahan situ. Sampai kayak gitu. Tapi ya, dengan Mas? saya salut teman-teman waktu itu kejadian itu. Aku Ya, terima merinding kasih loh. banget dengan uang yang ada semua mereka kumpulkan untuk mengganti ke panitia, dan kita bersyukur panitia juga menerima seberapapun jumlahnya, yang penting ada tanggung ada tanggung jawabnya. jawabnya. Nah, gitu. Aku Saya merinding salut loh diceritanya gitu. loh. Tapi bukannya panitia nolak karena salut karena koncone dewi kuwi. Oh ya bahkan Malah nggak panitia tidak mau diterima. menerima itu, Oh. nggak mau menerima uang itu. Mereka terharu Ya, mungkin ya Mas. ya. salut Mas, panitia sopo mbuh jenenge lah ya. Makasih Mas. Panitia. Makasih banyak. Maaf ya Mas, pokoknya. saya nggak akan ngulangi lagi. Masih. Karena itu sekarang saya gitar saya sendiri. Masih muda Mas. Jiwanya bergejolak. Gitu. Tapi nek kalau dulu tuh ya Mas, ngomong-ngomong masalah gigs itu kan tempatnya banyak dan variatif ya Mas. Nek tak lihat sekarang itu kan kalau Semarang aja lah ya, nggak usah jauh-jauh, kita tinggalnya di Semarang nih. Tempat-tempat gigs itu bisa dibilang sekarang apa ya, minim, terbatas gitu loh, yang maksudnya tempatnya yang apa ya, istilahnya memadai untuk dipakai gigs gitu kan. Sekarang kan kita cuman paling make di mana sosmed, mentok di situ, balik lagi di sekarang yang lagi sering dipakai Ghosti, paling bolak-balik itu aja gitu ya. Kalau itu dulu malah kita sering ke kayak kampus Mbak. oh, acara-acara event kampus gitu Mas. Nah, Itu kok Mas, itu kan Ya di Stikubang pernah, oh. terus di Apa? IAIN pernah ya Mas. Yayan wah sing Yayan pernah. wong sing anti musik Oh. Anti musik ya? Wali Songo. Ya itu mungkin gini Mbak, Musik gerang tenang. kalau saya lihat Soal tempat nih Mas, ya tanggapannya. era-era sekarang itu ya memang ya kendalanya di situ Mbak. Jadi kita untuk informasinya mungkin sebatas itu sih, karena Mbak kalau kita mungkin kalau ada apa ya istilahnya sukarelawan yang mau dengan apa ya, dengan sukarela mereka Menyediakan. koordinasi dengan akademis itu, mungkin kita bisa kembali seperti era-era dulu Mbak. Jadi sebenarnya kalau kampus-kampus itu kita open loh untuk acara-acara gitu, asalkan ya dengan catatan ikut aturan mereka. Iya benar Gitu. benar. Bahkan di sekolah lanjutan atas juga SLA kita pernah main juga Mbak. Ning dinas Di Teresiana Teresiana. pernah. Oh, ternyata sudah Baru, kemana-mana.
di sana 2 hari. Kita perform 2 2 hari. Keren loh mereka loh. Nah itu, jadi ya peran-peran jangan dibutuhkan sih Ya. untuk masuk ke area-area itu akademis itu. Jadi siapa aja yang nonton, anak-anak kampus, next Nah, kalau ngadain event bisa dong kontak-kontak nih. Kalau mau kontak Biore nih, nek meh nanggap meh ngundang Biore, itu kontaknya kemana mungkin Mas? Sebentar ada iklan. Sampean Mbak. Oh, saya loh. Dua manajer. Ya kalau sementara ini saya Mas IG Sony pribadi saya ganti kemarin itu Mungkin saya bisa jadikan diomongin, untuk Mas. ya untuk IG Ini apa Mas? band ya. IG-nya apa Mas? Biore Biore underscore berisik. Ah. Biore underscore berisik. Nah Di itu situ bisa kontak di situ ya, kalau bisa. mau ngundang Kalau mau Biore. DM ya. DM aja di situ, nanti bisa langsung ngomong sama Mas Sony, Mas aku main nanggap Biore. Jadi pokoknya jangan takut bahwa nanti kan kesannya kalau musik-musik yang grunge metal atau apa itu kan kesannya wah ki rusuh ya, kadang kan kayak gitu. Enggak kok, dijamin aman pokoknya. Kita tutup tahun 2019 aja kita main di gigs Ngalian dari ya Mas. skena metal loh. Iya benar-benar di Ngalian waktu Nah, itu itu salah satu contoh hujan-hujan. Saya nggak merasakan itu kok. Heeh. Kita tetap ya kita jalan bareng lah gitu aja. Itu enggak pada akhirnya Dan baru panitia alhamdulillah seneng ya. Ya Karena- kayaknya cocok sih. itu Lain kali mau dipanggil lagi. Kayaknya Nggak tahu dipanggil nonton apa enggak dipanggil nonton. apa main mau nonton tak ya? nonton atau main pokoknya diundang Pokoknya aja. diundang lagi ya. Gue juga pajatan sama. Ya udah mungkin segitu aja kali ini karena ini juga udah malam. Pencahayaan masih kurang. Karena kita juga latar batas sudah meredup. Oke, thank you banget buat Mas Biore. Sama-sama. Untuk waktunya untuk sesi interview hari ini, buat kalian yang udah nonton video ini di YouTube channel, nanti bakal saya kasih tahu kapan rilisnya. Jadi ini butuh Apa channelnya, Mbak? channelnya teng cerit. Teng cerit. Tengok cerita cangkruk basa Jawane. Cangkruk bersama saya Tante Rock and Roll. Pokoknya jangan lupa kalian like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update dari channel saya ini. Oke. Makasih semua dari Mas Biore, Mas Agus, terima kasih Mas Bona, Mas Sony. Itu yang di belakang kamera, Dek. Terima kasih ya, Dek. Adik berdua terima kasih loh. Mbak Yati terima kasih. Bye.